Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam media belajar prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 semester 1, bab 2 tentang kerajinan lokal non-benda. Sebelumnya akan Ibu sebutkan dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mendeskripsikan karya kerajinan, ragam budaya non-benda. Yang kedua adalah memahami proses desain dengan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Ya, yang pertama, kalian amati dulu gambar berikut ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kerajinan lokal non-benda. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W1H. Nah, di sini bukan hanya ada satu pertanyaan saja, tapi beberapa. Jadi bisa saja ada 3, ada 4, atau bahkan ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah Nusantara sebagai sumber gagasan. Jadi, banyak sekali kerajinan yang diciptakan hanya berfungsi sebagai hiasan. Kerajinan jenis ini memiliki keunggulan berupa tampilan struktur dan bentuknya yang indah serta dikerjakan dengan ketelitian, ketekunan, dan keuletan. Nah, kerajinan tersebut bukan hanya saja memiliki fungsi hias, tapi juga ada memiliki yang disebut dengan fungsi pakai. Untuk fungsi hias, biasanya memiliki fungsi sebagai hiasan karena nilai estetika dan keindahannya yang tinggi. Biasanya, untuk fungsi hias ini digunakan hanya untuk pajangan. Sedangkan kerajinan dengan fungsi pakai biasanya memiliki fungsi atau kegunaan untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, di sini Ibu ingin kalian memberikan contoh kerajinan masing-masing fungsi hias dan fungsi pakai. Masing-masing minimal ada 2 kerajinan. Jadi, untuk fungsi hiasnya ada 2 kerajinan dan fungsi pakainya ada 2 kerajinan. Selanjutnya ada sekelas kita. Wetonan adalah salah satu adat di Jawa yang dilakukan secara turun-temurun. Wetonan merupakan ritual untuk memperingati hari kelahiran. Nah, gambar di samping adalah salah satu karya kerajinan yang memiliki fungsi hias, adalah seni pahat. Keberadaannya telah mencapai kualitas keindahan yang tinggi, adiluhung, dan monumental. Adiluhung itu tersebut adalah merupakan memiliki nilai seni yang tinggi. Nah, di sini ada wayang dan ukiran. Nah, biasanya seni kerajinan fungsi hias pada mulanya disebut sebagai karya adiluhung. Contohnya adalah kain batik, tenun ikat, mandau, keris, anyaman, ukiran, dan wayang. Nah, di sini ada wayang dan ukiran. Selanjutnya di sini ada kain batik. Nusantara merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditandai secara fisik oleh pulau dan kepulauan yang menyebar. Nusantara menjadi wilayah tempat lalu lintasnya berbagai kepentingan seperti politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Implementasi dan implikasi Nusantara dalam wacana dan realitas budaya nasional, diantaranya adalah kebudayaan lokal baik yang bersumber dari benda maupun non-benda, seperti upacara adat di Bali yang ada di gambar ini. Kelas tokoh. Jimmy Afar merupakan warga asli Papua yang berhasil mengembangkan bisnis berbasis budaya yang tergolong baru dan inovatif. Bermula dari kecintaannya dengan kearifan lokal berupa motif-motif khas suku pedalaman Papua yang banyak digoreskan di atas batu, kayu, dan kulit, kemudian dia kembangkan menjadi suatu karya yang dapat menghasilkan nilai seni tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan karya Jimmy Afar ini
sampai sekarang masih banyak peminatnya dan dia sukses hingga sekarang. Kemudian ada jenis kerajinan lokal non-benda. Nah, produk budaya non-benda dan benda biasanya saling melengkapi atau keterkaitan karena tiap unsur atau properti selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, upacara adat perkawinan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, keterkaitannya adalah biasanya untuk budaya non-benda itu adalah berupa tarian-tarian dan musik daerah dalam upacara perkawinan. Sedangkan untuk budaya benda biasanya adalah pakaian pengantin daerah dan hiasan-hiasan lain yang melengkapi perkawinan tersebut. Jadi, perkawinan atau pernikahan daerah jika hanya memiliki pakaian pengantin daerah tanpa tarian-tarian dan musik-musik daerah itu biasanya kurang lengkap, dan biasanya tidak ada juga pengantin yang hanya memunculkan tarian-tarian dan musik-musik daerah tapi tidak menggunakan pakaian pengantin daerah atau hiasan-hiasan lainnya. Jadi ada keterkaitan antara budaya non-benda dan benda dalam upacara adat perkawinan yang biasanya dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, gambar di samping adalah merupakan tata rias pengantin wanita di Jawa, biasanya disebut dengan paes. Nah, Ibu ingin kalian nah, di sini pertanyaannya adalah tata rias termasuk kerajinan benda atau non-benda? Jelaskan mengapa. Nah, kemudian di sini ada sumber daya usaha kerajinan non-benda. Nah, di sini ada yang biasanya disebut 6M. Biasanya setiap usaha pasti memiliki 6M sumber daya usaha ini. Yang pertama ada man, yang kedua ada money, yang ketiga ada materials, yang keempat ada mesin, yang kelima ada methods, yang keenam ada market. Man adalah manusia atau tenaga kerja. Jadi tanpa adanya manusia atau tenaga kerja, maka tidak akan ada yang membuat kerajinan tersebut. Kemudian money, uang atau dana atau modalnya. Nah, tanpa adanya uang atau dana atau modalnya, maka usaha kerajinan ini juga tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, dengan adanya uang juga biasanya kita bisa menghitung-hitung dengan budget yang kita miliki atau dengan uang yang kita miliki kita akan bisa menghasilkan kerajinan yang seperti apa atau jumlah kerajinannya sebanyak apa. Jadi kita bisa menghitung-hitung dengan uang yang ada. Kemudian ada material atau bahan. Nah, material ini juga sangat penting dalam sumber daya usaha kerajinan. Kenapa? Karena jika seandainya kalian mau bikin usaha kerajinan, tapi ternyata material atau bahannya atau bahan bakunya maupun bahan pokoknya ternyata tidak ditemukan di daerah kalian, maka itu akan mempersulit produksi kalian. Atau bisa juga misalnya ternyata materialnya harganya sangat tinggi, otomatis usaha kerajinan kalian itu akan terhambat karena biaya produksinya akan tinggi sehingga hasilnya pun akan menjadi lebih mahal dan penjualannya juga akan mahal. Nah, jadi material ini juga akan sangat diperhatikan. Yang keempat ada mesin atau peralatan. Nah, dengan adanya mesin ini biasanya akan mempermudah kita dalam proses produksi. Yang kelima ada metode atau cara produksi. Misalnya saja kalian ingin memproduksi kain sasirangan. Nah, biasanya kan kain sasirangan itu ada produksinya yang diikat, ada juga sasirangan yang sudah dicetak. Jadi tergantung kalian mau bikin sasirangan yang kualitasnya apa. Biasanya kalau sasirangan yang sudah dicetak atau sasirangan yang ditempel itu harganya akan lebih murah dan kita bisa memproduksinya dengan jumlah banyak. Tapi kalau kalian mau sasirangan yang diikat, dijahit, nah itu biasanya
memerlukan dana yang lebih banyak karena perlu ketelitian dan dikerjakan dengan tangan. Yang terakhir ada market atau pasar atau jaringan usaha. Market ini adalah konsumen. Kira-kira kita setelah menghasilkan barang atau produk, kita ingin memasarkan kemana. Jadi kita harus memperhatikan market atau pasar. Selanjutnya ada media berkarya kerajinan non-benda. Jadi, membuat kerajinan dalam pengertiannya tidak dapat terlepas dari tujuan pembuatan. Dalam perkembangannya, kerajinan memiliki fungsi hias dan fungsi pakai yang dikerjakan dengan berbagai bahan, termasuk bahan alami maupun bahan buatan. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam, seperti keramik, bambu, serat alam, dan rotan. Sedangkan kerajinan dari bahan buatan biasanya merupakan kerajinan yang terbuat dari plastik, gips, sabun, dan lilin. Kerajinan memiliki fungsi kecil yang sangat variatif. Nah, di sini ada media berkarya kerajinan meliputi bahan, alat, dan teknik. Yang pertama, bahan. Bahannya yang dari alam biasanya berupa kayu. Kayu biasanya digunakan untuk fungsi hias, bisa juga digunakan untuk fungsi pakai. Kalau fungsi hias biasanya digunakan untuk pahatan. Kalau fungsi pakai biasanya bisa dibuat kursi dan lain sebagainya. Kemudian ada rotan. Rotan ini bisa juga digunakan untuk fungsi hias dan fungsi pakai. Fungsi hias bisa berupa pajangan atau vas bunga. Kalau fungsi pakainya bisa dijadikan sebagai tikar. Kemudian logam. Logam biasanya digunakan sebagai fungsi hias. Seperti logam mulia biasanya digunakan untuk perhiasan-perhiasan. Kemudian dari bahan buatan ada sabun dan ada plastik. Kalau sabun biasanya kerajinannya bisa dibuat untuk fungsi hias, bisa juga dibuat untuk fungsi pakai. Fungsi hiasnya biasanya diukir, kemudian diukir dalam bentuk yang indah, kemudian dijadikan pajangan. Kalau sedangkan fungsi pakainya biasanya diukir juga, kemudian dipakai sebagai sabun atau pembersih. Kemudian plastik ini juga bisa digunakan fungsi hias dan fungsi pakai. Misalnya saja bisa dijadikan lampu lampion, tempat pensil, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan biasanya ada gergaji untuk memotong, ada alat pahat, dan ada alat meteran. Ini cuma beberapa alat yang biasa digunakan. Ada juga alat-alat yang lain. Sedangkan untuk tekniknya, untuk bahan kayu biasanya teknik yang digunakan memotong, membelah, menempel, menambah, dan mengurangi atau menahan. Untuk bahan tanah liat, teknik yang digunakan adalah pijit, slabing, pilin, putar, dan mencetak. Nah, sedangkan untuk bahan rotan biasanya teknik yang digunakan adalah memotong, membelah, menempel, dan menambah dan mengikat. Untuk bahan logam, teknik yang digunakan adalah las atau patri dan memotong. Nah, yang terakhir adalah sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Yang pertama adalah pencarian ide produk. Jadi, mencintai budaya bangsa merupakan langkah awal untuk memunculkan ide-ide untuk merancang produk kerajinan. Dengan keagungan dan kebanggaan pada tokoh cerita atau makna filosofi pada simbol-simbol cerita rakyat dapat memicu ide atau gagasan yang akan memunculkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menjadi beberapa ide untuk kita membuat sebuah produk. Yang kedua adalah membuat gambar atau sketsa. Jadi, ide produk yang telah kita rencanakan tadi dibuat sketsa atau rancangan agar rancangan tersebut menjadi wujud gambar. Sketsa dapat digambar di buku atau kertas dengan menggunakan pensil, spidol, dan ballpoint.
Yang ketiga, pilih ide terbaik. Jadi setelah dilakukan brainstorming, maka langkah selanjutnya adalah menentukan ide terbaik yang sudah disepakati oleh anggota kelompok atau anggota tim kita yang tergabung. Yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Biasanya untuk prototyping atau studi model, kita tidak menggunakan bahan yang asli. Kenapa? Karena untuk meminimalisir kerugian. Jadi kita biasanya menggunakan bahan yang tidak asli atau bahan yang biasanya digunakan untuk contoh. Biasanya bahan tersebut berupa berbahan atau bermaterial yang digunakan antara lain. Yang digunakan adalah lilin, styrofoam, dan tanah liat. Yang kelima ada perencanaan produksi. Jadi setelah kita membuat model tadi, kita melakukan rencana produksi. Nah, biasanya kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda berfokus pada kerajinan yang idenya berasal dari budaya tradisional. Misalnya, cerita rakyat, mitos, tarian, pantun, dan lain-lain. Nah, hal tersebut biasanya menjadi ide utama untuk menciptakan usaha sendiri. Perencanaan produksi terdiri atas ide, modal, sumber daya, dan strategi pemasaran. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Thanks for watching. Salah hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.